Ampun. Fa idza staiqadha mongko ing dalem nalikane wis tangi sapa sira. Farji' mongko balenono sira ila ma maring perkara arraftu ingkang paring weruh sapa ingsun ka ing sira awalan ing dalem kawitane. Wadawim lan nglanggengno sapa sira ala hadza tartibi ing atase iki urutan baqiyata umrika ing dalam sisa-sisa umur sira. Nah, kalau kamu sudah bangun dari tidur, maka ulangilah aktivitas yang sudah saya beritahu kemarin. Aktivitas mulai dari apa? Bangun tidur waktu tahajud, kemudian sholat subuh, sampai sholat duhur, ya. Kemudian sampai tidur lagi. Ini diulangi secara kontinu, ya. Diulangi. Nah, diulangi di sisa-sisa umur kita. Fa in syaqqat mongko lamun abot alaika ing atase sira al mudawamatu apa nglanggengi. Fasbir mongko sabar sira sabrul maridhi kelawan koyok sabari wong loro. Ala mararotid dawai ing atase paite obat intidharon krana ngenteni lisyifai maring waras. Wa tafakkar lan mikir-mikir sapa sira fi qasri umrika ing dalem cendeke umur sira. Ya. Wa in ishta senajan urip sapa sira masalan ing dalem umpamane mi'ata sanatin ing dalem 100 tahun. Fahia mongko utawi mi'atu sanah qalilatun iku titik bil idhofati kelawan disandarno ila maqamika maring jumeneng sira fid dari ing dalem perkampungan ala akhirati kang ana akhirat. Wahia utawi ad-darul akhirah abadal abadi iku ing dalem selawase piro-piro mangsa kang lawas, ya. Kalau andekan Anda merasa berat melakukan aktivitas-aktivitas yang saya sebutkan tadi, untuk melakukan secara kontinu, secara istiqomah kok berat, maka bersabarlah, ya. Bersabarlah karena apa? Nah, tidak ada ibadah itu yang enak. Ibadah itu butuh perjuangan dan pengorbanan, ya. Korban tenaga, korban waktu, semuanya seperti itu, ya. Nah, jadi dulu kan sudah pernah diterangkan, ya, oleh kawan kita, kalau ada ibadah kita melakukan kok tidak merasa berat sama sekali, kok enjoy, kok nafsu, kok cocok, ya jangan seneng dulu, ya. Ini harus suudzon pada dirinya sendiri, ya. Diteliti niatnya sudah betul atau tidak. Nah, ini soalnya memang untuk mendapatkan suatu kenikmatan yang luar biasa itu harus ada perjuangan yang luar biasa, ya. Lah kita istiqomah ini sulit, yakin sulit istiqomah itu, ya. Kita bangun tidur baca doa apa, itu kadang-kadang ya sering lupa. Mau tidur lupa ndak baca doa. Nah ini kan sering seperti ini, ya. Ya diakui atau tidak ya memang itu kenyataannya, gitu, ya. Ya memang sulit untuk istiqomah karena kata para ulama itu kan al istiqomatu khairun min alfi karomah, ya. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Nah, terus ada lagi ulama yang mengatakan al istiqomatu ainul karomah, ya. Istiqomah itu ya sudah keramat, itu sudah. Jadi karomah yang sesungguhnya itu istiqomah. Seperti ada guru-guru kita itu
yang setiap hari baca Al-Qur'annya, istiqomahnya itu di atas 7 juz. Wah, ini Masya Allah, itu karomah yang luar biasa ya. Bersabarlah seperti sabarnya orang yang sedang sakit ketika menelan obat. Orang yang sakit menelan obat, obat itu pasti rasanya tidak enak. Kalau ada obat rasanya enak, itu adalah apa? Bukan mengobati, tapi meredakan rasa sakit. Biasanya obat-obat itu ya, kalau ada anak kecil sakit panas, kasih apa? Pil rasa jeruk itu ya. Ya pil rasa jeruk ini sebenarnya bukan apa? Bukan menghilangkan penyakit yang ada di situ, enggak. Ketika anak ini terganggu kesehatannya, tanda-tandanya kan badannya panas. Ya. Jadi badan panas itu bukan penyakit sebenarnya. Badan panas ini adalah indikatornya. Indikator kalau ada organ-organ yang terganggu di dalam tubuhnya. Ya. Lambungnya kena, badannya panas. Atau bukan lambung, pernah kawan kami itu ketika nendang bola keliru kakinya, jadi kakinya ini tidak menendang bola tapi nyeret di tanah itu, akhirnya di sini apa di kakinya itu ada luka terus infeksi borok, jadi borok ya. Ketika ada luka di sini jadi borok di kaki, biasanya urat yang ada di selangkangan ini keras. Itu panas badannya. Ada organ yang terganggu. Jadi ketika diberi pil rasa jeruk itu bukan penghilang penyakit, tapi apa? Pereda panas dan pereda rasa sakit. Penyakitnya masih ada. Ya. Ini ilmu ya untuk para jenengan ini yang masih apa punya anak kecil yang sering sakit-sakitan ketika panas, jangan apa cepet-cepet dikasih ibuprofen, paracetamol, jangan gitu. Kalau terpaksa baru. Jadi dicari penyebabnya apa. Anak saya itu dulu gitu, ketika panas, saya cari penyebabnya apa. Oh, perutnya ternyata. Saya kasih obat yang bisa menetralkan apa zat-zat yang tidak baik dalam perut. Ketika itu sudah selesai, sudah keluar kotorannya, badannya langsung dingin. Ya ibaratnya apa? Kalau itu tadi yang saya sebutkan itu badan panas itu indikator. Ya. Indikator ada sesuatu yang terganggu. Nah orang minum obat pahit, ya ini kan apa? Pasti tidak enak ya. Tapi ketika dia ini bersabar, ingin cepat sembuh, maka pahit yang dirasakan ketika minum obat atau terapi-terapi yang menyebabkan dia ini apa capek seperti itu tetap dilakukan. Jadi kesembuhan itu tidak ada yang instan. Kesembuhan itu tidak ada yang instan. Kalau jenengan pingin instan, langsung minum obat-obat kimia itu, nanti itu ginjalnya kena itu, atau livernya. Jadi organ-organ yang lain ini jadi korban. Kalau kepingin kesembuhan instan, kalau kesembuhan yang tidak instan ini apa? Yang kesembuhan sesungguhnya sebenarnya ya. Nah orang itu kalau mau ngaji, mau aktivitas seperti yang diterangkan oleh Imam Ghazali, awal-awalnya itu berat sekali. Tapi kalau sudah merasakan imannya nanti naik, ya, imannya menjadi sehat, maka dia ini menemukan suatu kenikmatan yang tidak bisa dirasakan sebelumnya, ya. Yang belum dia rasakan sebelumnya. Seperti ada sahabat Rasulullah, ya. Ditanya oleh Rasulullah, kaifa asbahta, bagaimana kabar kamu pagi ini? Kata sahabat itu, asbahtu mu'minan qad apa hakon, saya pagi ini benar-benar beriman. Nah terus
Nabi tanya, setiap sesuatu itu pasti ada tanda-tandanya. Lah iman kamu tandanya apa? Saya kalau melihat ke langit itu seperti melihat arsy. Kayak ada arsy itu di langit. Terus saya lihat seperti para penduduk surga ini saling mengunjungi satu sama lain, kata sahabat itu. Lah memang benar. Dan ini ya prosesnya tidak semerta-merta langsung kuat imannya, tapi apa? Pakai ibadah dulu ya, pakai mujahadah dulu ya. Ada orang seperti ini ya. Ayo kamu laksanakan ini, tutup aurat dengan sempurna. Ya nunggu hati saya bersih dulu ya. Hati bersih itu diusahakan, bukan ditunggu. Ya. Jadi iman baik, iman sehat, iman jadi kuat, sempurna, itu diusahakan, bukan ditunggu. Ya. Kalau ditunggu ya tidak datang-datang. Tapi harus dijemput. Bagaimana caranya iman saya bisa kuat? Ya ini ya. Dimudawamahkan ya, diistiqomahkan apa-apa yang menjadi arahan Pak Imam Al-Ghazali ini. Dan pikirkanlah kata Imam Ghazali, umur kamu itu pendek. Loh kok bisa pendek? Saya kan berumur 100 tahun. Sampai kelihatan tua renta, gigi seperti gawang, yang tengah hilang. Seperti itu. Loh, kalau dibanding dengan hidup yang ada di akhirat nanti, ya, yang 1000 tahun hidup di sini itu hanya merasa seperti hidup 1 hari. Ini Masya Allah, ini kita dimarahi sama Imam Ghazali. Ya. Jadi meskipun kita ini hidupnya di sini lama, tapi nanti ketika bangkit dari kubur dan masuk pada kehidupan fase selanjutnya, kehidupan akhirat, ya, maka yang di sini ini seperti apa? Seperti tidak ada apa-apanya, seperti berapa jam. Ya. Sampai ada dalam Al-Quran itu, qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Ya. Kamu di bumi itu tinggal berapa lama? Mereka menjawab, qalu labithna yauman au ba'dha yaum. Mereka berkata, saya ini hidup di bumi sepertinya hanya 1 hari atau setengah hari. Yang 1 hari itu yang 1000 tahun hidupnya. Jadi apa seperti Nabi Adam, Nabi Nuh, ini kan usianya panjang 1000 tahun ya. Kalau Nabi kita ini yang paling pendek usianya. Nabi yang paling pendek bukan Nabi kita sebenarnya, Nabi Yahya ya. Karena beliau syahid, Nabi Yahya ini dibunuh ketika di usia belia. Ya. Nabi kita meninggal wafat di umur 63. Ya. Nabi Yahya masih muda, sik lancing ya. Karena beliau ini dijadikan nabi itu bukan di umur 40. Wa atainahul hukma sobiyya. Ya. Jadi Nabi Yahya dengan Nabi Isa itu diangkat jadi nabi sejak kecil. Kalau nabi-nabi yang lain kan nunggu umur 40 dulu, usia matang. Ya. Jadi Nabi yang paling pendek usianya itu ya Nabi Yahya ini. Nah kalau dilihat seperti itu, nanti kita di akhirat, kita akan hidup tanpa batas waktu. Ya. Tanpa batas waktu yang yang menghilangkan hidup kita nanti, yang tidak ada kematian sama sekali, maka 100 tahun itu ya bukan waktu yang lama, waktu yang pendek ya. Wa ta'ammal lan angen-angen sapa sira annaka ing sak temene sira kaifa hale kaya apa tatahammalu nyangga sapa sira al masyaqqata ing kangelan wadzulla lan kehinaan fi talabid dunya ing dalam golek dunia, syahron ing dalam waktu sak wulan au sanatan utawa setahun, roja'a antastariha krono Arab-Arab yen to istirahat to ngaso sapa sira biha kelawan syahron au sanah isrina ing dalam mangsa
20 sanatan apane tauni. Masalan ing dalam contone, fa kaifa moko hale kaya apa la tatahammalu ora nyangga sapa sira zalika ing mengkono-mengkono al masyaqqah wa dzul ayyaman ing dalam pira-pira dina qala ila kang titik-titik roja al istirahati krana ngarep-ngarep ngaso abadal abadi ing dalam selawase piro-piro mongso lawas ya. Coba pikirkan ya. Berangan-anganlah bagaimana engkau, kata Imam Ghazali, mampu menahan segala kesulitan, kecapean dan kehinaan untuk mencari dunia selama 1 bulan atau 1 tahun, dengan harapan hasilnya nanti bisa buat pensiun selama 20 tahun misalkan ya. Kan ada orang itu memang kerja keras banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala ya. Tidak kenal siang malam. Ketika hartanya terkumpul banyak, kemudian dia buat apa? Dia nanti ingin punya aset yang sekiranya income pasif, pemasukan tanpa kerja gitu, dengan harapan bisa pensiun di usia tua selama 20 tahun menunggu kematian. Kok mau ya? Kok mau menderita seperti itu selama 1 tahun, selama 1 bulan hanya untuk hidup 20 tahun? Bagaimana kamu tidak mau ya, menderita di hari-hari yang sedikit dengan harapan bisa pensiun selama-lamanya ya. Bisa istirahat, pensiun, bisa menikmati hasil ibadah di waktu yang tidak terbatas. Nah, ini wala tutawil lan ojo ndawakno sapa sira amalaka ing angen-angen sira. Fayafkula mongko sebabe dadi abot alaika ing ngatasi sira amaluka apa amal sira. Wa qad qaruba lan teman-teman wis cedhek al mautu apa kematian. Jangan banyak angan-angan. Tulul amal ini penyakit. Terlalu banyak angan-angan itu penyakit. Contohnya seperti ini ya. Ada anak ini, ada orang bawa telur. Ini telur ayam kampung asli. Bisa ditetaskan ini. Bukan telur lehor. Bukan telur-telur biasa ini. Ini bisa menetas. Saya punya angan-angan seperti ini. Ini nanti saya bawa ke penetasan atau saya taruh di tempat ayam mengerami telurnya. Nanti kalau menetas, kan jadi ayam kecil. Nanti saya besarkan ayam kecil ini, kemudian menjadi ayam besar. Kalau dia betina enak, nanti bisa bertelur, terus ayam saya bisa banyak. Setelah sukses nanti saya ganti kambing ini ayam ini. Ini angen-angen tok ya. Telurnya masih dipegang, itu sudah mikir kambing. Ini telur amal ya. Angan-angan kita tidak terbatas, sementara untuk menggapai angan-angan kita terbatas jurang kematian. Nah ini, gara-gara sering angen-angen, sering berpikir-pikir tok ya, tanpa ada realisasi, ini kadang-kadang jadi malas beramal ya. Andaikan maestro saya menjadi CRV. Aduh, sudah jelek, ban depan kempos lagi seperti itu. Tapi tidak ada usaha ya. Maka tidak akan selesai, tidak akan selesai masalahnya. Masalah itu tidak perlu dipikir jauh-jauh. Yang penting actionnya ya. Yang penting kalau kita itu kepingin usaha misalkan, jangan banyak berpikir, ya normal-normal saja wis. Rencananya apa? Saya mau kerja ini, kerja itu. Nah, cari informasi bagaimana caranya bisa
jalani profesi seperti ini. Kemudian setelah itu kerja terus tawakal gitu saja, wis. Jangan berpikir terlalu jauh. Nanti kalau saya sukses ini menikah 4 istri, wah, ya. Wakul fi nafsika, wakul lan ngucap sapa sira fi nafsika ing dalam awak dhewe sira, ini sak temene ingsun atahammalu iku nyangga sapa ingsun al masyaqqata ing kesulitan. Al yauma ing dalem dina iki fala ali mongko menawa ingsun amutu iku mati sapa ingsun al lailata ing dalem bengi iki, ya. Nah, ini. Wa asbiru lan sabar sapa ingsun al lailata ing dalem bengi iki fala ali mongko menawa ingsun amutu iku mati sapa ingsun godan ing dalam besok. Nah ini ya. Dan katakan dalam hatimu, saya capek-capek hari ini. Kerja keras untuk akhirat hari ini sudah. Siapa tahu nanti malam saya mati. Nah, terus kalau kita sudah ada di waktu malam, saya harus usaha amal akhirat malam ini. Siapa tahu esok saya sudah meninggal dunia. Nah inilah ya, kan ada dulu itu apa nyanyian qasidah itu kan ada, bekerjalah untuk duniamu seakan kau hidup selamanya, nasi daria itu. Beramallah untuk akhiratmu seakan esok engkau tiada, itu kan ada. Ini jangan disalahpahami ya. Bekerja untuk dunia seakan hidup selamanya. Maksudnya bagaimana? Kalau kerja sekarang ini tidak beres, jangan dikejar terus. Besok masih ada waktu. Bukan, untuk hidup selamanya, maka saya kerja keras, tidak kenal waktu. Yang penting saya kumpulkan banyak, nanti hidup selamanya enak. Jangan dipikir seperti itu. Ini salah ya, pemikiran yang keliru ini. Sebenarnya untuk urusan dunia, santai saja, slow. Ya. Jadi sekarang ini kerja kok tidak selesai, waduh besok wis masih ada waktu, saya masih hidup kok. Nah, tapi kalau untuk urusan akhirat harus ngotot, karena apa? Kalau besok saya sudah tidak bisa beramal lagi. Nah ini yang harus kita camkan dalam hati ya. Fa innal mauta, karena sak temene kematian, la yajumu iku ora nerjang opo al maut fi waqtin ing dalam waktu maksusin kang dikhususno, wahalin lan keadaan maksusin kang dikhususno, wasinin lan wa umur lan umur maksusin ingkang dikhususno, fala buddha mongko ora kena ora min hujumihi apa saking serangane iki maut ya. Terjangane iki maut. Nah, karena apa? Kematian itu kan tidak akan datang di waktu-waktu tertentu, di keadaan tertentu, dan di umur tertentu. Maksudnya seperti ini. Ketika kita di usia muda, jangan merasa kita itu tidak akan mati. Karena syarat orang mati tidak harus tua. Ketika kita masih sehat, jangan merasa besok kita masih hidup. Ya. Karena apa? Orang mati tidak harus sakit. Ketika kita di dalam keadaan apapun itu harus selalu mengingat kematian. Ya. Di keadaan apapun itu harus selalu mengingat kematian. Karena kematian ini datangnya tiba-tiba ya. Kan sering kita itu kadang-kadang ya mendengar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pengumuman bagi warga RW sekian, RT sekian khususnya, bahwa si fulan sudah meninggal dunia. Kita kan kaget, loh tadi malam cangkruk sama saya.
Kan kita sering seperti ini ya. Tadi malam itu saya tidak merasakan firasat apa-apa. Tahu-tahu kok dia telah tiada. Nah ini ya. Jadi kematian itu memang mengagetkan datangnya itu. Sering mengagetkan ya. Nah siapa sangka sepupu saya diserempet dam truk ya. Di JLS sana itu siapa sangka. Padahal masih muda, umurnya di bawah saya. Mati dengan istrinya. Masya Allah ya. Ini jadi apa peringatan ya, supaya kita itu menjadi semangat beramal, jangan terlalu berangan-angan. Yes. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.